Oke, kita mulai ya. Untuk sharing kita hari ini, untuk konsep kita, nah, kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi siang hari ini, kami bersama-sama bertemu secara online Tuhan, melalui Zoom, kami berdoa, pertemuan ini menjadi hal yang baik, kami diperlengkapi dengan kebenaran. Pujilah namamu ya Tuhan, dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Elva, nah, Amin. oke. Hari ini saya mau sharing sesuatu. Ini kelihatan ya? Sebentar-sebentar. Kelihatan yang saya share ini. Kelihatan, Elva. Kelihatan, kelihatan Pak. Jadi, eh, karena kalian juga baru masuk ke tingkatan jenjang yang lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu SMA, ada beberapa hal yang mungkin kita perlu pelajari. Karena sudah bukan lagi anak-anak, bukan lagi dasar, tapi sudah menuju ke dewasa. Hari ini kita belajar firman Tuhan mengenai tipu muslihat iblis. Nah, hal-hal yang dilakukan iblis untuk menipu kita, untuk untuk menjatuhkan kita. Bagaimana itu? Kita pelajari sebentar. Kita pelajari dalam siang hari ini. Kita buka dalam firman Tuhan dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 11. Efesus 6 ayat 10 sampai 11. Niko ayat 10, Nerva ayat 11. Di sini sudah saya tulis juga. Silakan. Efesus 6 ayat 10, Niko lebih dulu. Sebentar Pak, lagi saya cari Pak. Oke. Atau baca di sini. Mana ya? Nah ini dia. Efesus 6. 10. Saya baca ya Pak. Iya, silakan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nerva ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, firman Tuhan mengatakan untuk kita kuat, kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan. Tentu saja kita memiliki kekuatan di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan, hendaklah kamu kuat. Kita diajarkan untuk kuat. Tentu di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Oleh karena kehidupan kita ini banyak hal yang bisa menjatuhkan dan melemahkan iman kita. Apalagi sebagai anak-anak muda, orang yang berusia muda. Mudah saja untuk kita jatuh bangun dalam dosa. Untuk terlibat dalam arus dunia yang ada di sekitar kita. Lalu bagaimana supaya kita kuat? Firman Tuhan mengatakan di ayat 11, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kita, mengapa kita mengenakan perlengkapan senjata Allah? Supaya kita dapat bertahan lawan tipu muslihat iblis. Jadi firman Tuhan mengajarkan untuk kita kuat, kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Nah, bagaimana supaya kuat? Yaitu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Mengapa? Supaya kita bisa melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis itu apa? Tipu muslihat iblis yaitu saya tuliskan di sini daya tarik dunia yang menjauhkan kita dari kasih Tuhan tanpa kita sadari dan tanpa kita bisa hindari. Tipu muslihat iblis yaitu daya tarik dunia yang menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Tiba-tiba saja kita jauh dari kasih Tuhan karena kena jebakan tipuan iblis tanpa kita sadari dan tanpa kita bisa hindari. Kita masuk dalam jebakan tipu muslihat iblis. Contoh tipuan iblis itu apa? Sudah sering kita melihat atau mendengar ada yang namanya game online. Nggak tahu kalian terlibat main juga atau tidak sesekali.
Banyak orang mengira tidak apa-apa, kan main game online itu hiburan, dan berbagai jenis game online yang ada. Namun ketika lama-kelamaan main game online, dia meninggalkan tugas yang lain, lupa untuk belajar, tidak mau bekerja, dan malas mengerjakan hal yang lain. Kerjaannya apa? Tiduran terus di kamar, buka HP-nya, main game online. Dan ini yang sering kali terjadi. Tipu musilat iblis, mungkin katakan, gak apa-apa, teruskan, gak apa-apa, lanjutkan. Ini lama-kelamaan kecanduan, keterusan. Ini sering kali terjadi pada anak-anak usia muda, pada anak-anak seusia kalian, pada teman-teman kita yang lain. Karena itu hati-hati. Boleh main game online, itu kan hiburan, tapi batasi segala sesuatunya. Kerjakan hal yang penting, dan jangan meninggalkan apa yang seharusnya kita kerjakan. Game online hanya sesekali aja. Kemudian saya juga menuliskan, ini juga sedang marak terjadi. Eh, ada banyak orang yang suka main slot judi online. Nah, bahkan slot judi online ini sering disebarkan ke WA. Saya juga menerima ditawari pinjaman uang untuk main slot judi online. Ditawari. Supaya apa? Supaya mengikuti slot judi online. Beberapa hari yang lalu, kalau kalian mengikuti berita, ada anggota DPR ketahuan waktu rapat dia membuka judi slot ini, judi online ini. Untuk ikuti slot judi online, awalnya memasang uang yang minim, sedikit. Namun ketika tidak berhasil, kemudian penasaran. Dia pasang lagi dalam jumlah yang lebih besar. Tidak terasa harta bendanya terjual. Ada yang sudah jual motor, jual mobil, karena apa? Penasaran. Dan keuangannya terpakai. Kalau sudah demikian, biasanya terlibat utang dan melakukan tindakan kriminal, curi, untuk dapatkan keuangan. Karena sudah tidak ada uang lagi. Sekarang ini judi online sedang banyak, terutama judi bola dan sebagainya. Hati-hati dengan slot judi online, jangan terjebak, jangan penasaran, jangan terlibat sekalipun sedikit. Karena memang menjanjikan keuntungan. Tapi biasanya judi online itu kan sudah ada yang mengatur siapa yang harus menang, siapa harus kalah. Seseorang dikasih kemenangan, kemudian dia penasaran, dia memasang lagi. Padahal ketika memasang lagi berikutnya, sama bandanya dibuat kalah. Kemenangannya dikasihkan ke orang yang lain. Sudah ada yang mengatur. Saya pun juga ditawari pinjaman uang sampai 2 juta supaya ikut judi online. Nanti pasti bisa uang kembali, dia berkata. Nanti pasti bisa dapat uang. Karena dia yang mengatur, jaminannya demikian. Tapi kan kalau diikuti akan membuat penasaran dan tidak akan terpuaskan, akan terus meminta uang lebih besar lagi. Tipu musilat iblis berikutnya itu pergaulan bebas. Hati-hati, sudah SMA biasanya merasa boleh pacaran. Kalau sudah SMA biasanya sudah mulai mengenal lawan jenis. Akibatnya apa? Banyak anak-anak seusia kalian, teman-teman kita, berpacaran tanpa batas dengan alasan kasih sayang. Pada selanjutnya, banyak anak-anak muda yang jatuh dalam dosa. Terlibat dalam hubungan seks sebelum pernikahan, hamil di luar nikah, dan ganti-ganti pasangan. Mengapa ini disebut tipu musilat iblis? Biasanya dikatakan, tidak apa-apa lah, tidak apa-apa. Nanti ya kita menikah, ya tidak apa-apalah kita melakukan. Nanti tanggung jawab dan sebagainya. Kalau kalian ikuti banyak berita, banyak anak-anak SMA, SMK harus hamil di luar nikah. Ketika minta pertanggungjawaban, malah dibunuh sama pacar, dibuang di hutan, dibuang di sungai dan sebagainya. Karena kan tentu saja tidak siap anak seusia SMA untuk bertanggung jawab atau menikah. Jadi hati-hati dalam bergaul. Kalau bisa jangan buru-buru pacaran, ditahan nafsunya. Niko sudah punya pacar kelihatannya, belum? Belum, Pak. Jaga diri, jangan. Atau ada tapi tidak berani. Belum. Nelva, jangan dulu. Belum, Pak. Karena biasanya kalau sudah Enggak masuk, dibolehin dia, Pak. nggak Enggak dibolehin. dibolehin dia.
Iya. Ya, karena biasanya merasa sudah SMA itu nggak apa-apa. Tapi sebenarnya ya jangan, karena belum punya tanggung jawab secara kuat. Jangan mudah untuk, ya berteman saja lah dengan sebanyak mungkin orang. Jadi, tipu musil iblis yang berikutnya yang tentu sudah sering kalian dengar, yaitu narkoba dalam bentuk berbagai hal, sehingga tidak mudah untuk dihindari. Kalau dulu narkoba berupa suntikan, orang ngeri kalau disuntik. Terus berubah menjadi pil, ya orang masih bisa menikmati, tapi lama-lama juga nggak mau. Terus berganti menjadi serbuk, itu kan sudah tidak lagi kelihatan sebagai narkoba, orang masih mau. Bahkan ketika berubah menjadi bentuk permen dan sebagainya, tanpa disadari, terjebak narkoba. Narkoba saat ini menjadi salah satu bahan yang menjebak anak-anak muda. Dikasih gratis, kasih sedikit, kemudian merasa tenang, merasa senang, dan ketagihan. Lalu dikasih dalam jumlah yang besar. Tapi jumlah besar ini kan harus bayar, harus beli. Tidak ada uang, akhirnya mencuri. Dia ya melakukan banyak tindakan yang berbahaya. Kalau nggak bisa bayar, nggak punya uang, nggak bisa mencuri, ditawari jadi kurir. Kurir narkoba, nanti kasih uang. Kemudian aman-aman saja, meningkat jadi pengedar. Sebagainya. Narkoba memaksa otak kita untuk bekerja lebih cepat dan menekan saraf pusat untuk menimbulkan efek ketenangan. Ketika orang memakai narkoba, jadi tenang, tapi sesaat. Karena ketika efeknya itu hilang, dia harus minum, dia harus mengkonsumsi narkoba lagi. Perubahan sel otak ini mengganggu komunikasi antar sel saraf. Orang yang eh, pengguna narkoba, otaknya rusak permanen. Akibatnya ya apa? Kerusakan otak akibat narkoba tidak bisa terhindari. Mungkin kalau sudah pernah mendengar, sering mengetahui hal ini, saya sharingkan lagi. Karena tipu muslihat iblis seringkali tanpa kita sadari. Kita ini terjebak, kita ini tertipu. Kita ini merasa ketika iblis menawarkan melalui teman-teman kita disampaikan, nggak apa-apa, tidak apa-apa, sedikit saja, nggak ngefek kok. Padahal ketika kita menggunakannya, kita terjebak dan tidak bisa keluar lagi. Apa banyak anak-anak muda, anak-anak Tuhan terjebak dalam narkoba, pergaulan bebas, nggak bisa keluar. Sudah, kecuali memang benar-benar mau. Dan ada lagi yang namanya kecanduan pornografi. Mulai mencoba untuk hal yang salah. Penasaran dengan situs porno di internet. Apalagi kalau sudah usia menjelang dewasa seperti kalian. Kalian belum dewasa, tapi masih menjelang dewasa. Penasaran dengan situs porno di internet atau gambar yang mengarah pada pornografi. Terutama yang laki-laki, mudah untuk memenuhi pikirannya dengan hal yang mengarah pada pornografi. Lama-kelamaan menjadi kecanduan, lalu penasaran, otak pun menjadi rusak. Kerusakan otak ini seperti orang yang kecelakaan mobil dalam kecepatan sangat tinggi. Jadi orang yang otaknya rusak karena pornografi, itu seperti orang yang ditabrak mobil, kecelakaan mobil dalam kecepatan yang sangat tinggi. Otaknya nggak bisa berfungsi dengan baik, susah konsentrasi, susah membedakan yang benar dan yang salah, bahkan susah berinteraksi. Ada penelitian yang menyebutkan bahwa kalau orang kena narkoba, otaknya yang rusak itu ada 3 bagian dari otaknya. Tapi kalau pornografi bisa sampai 5, karena susah untuk melepaskan. Hati-hati sekali, jangan sampai kecanduan dalam pornografi. Karena membuat ya penasaran, dari lihat, kemudian kepingin untuk melakukan. Kalau sudah terjadi ya susah untuk antisipasi. Ini tipu muslihat iblis. Ada hal yang lain tipu muslihat iblis berupa apa? Sakit hati, kecewa, benci. Itu juga tipu muslihat iblis. Dibilang kamu kan dikecewakan sama orang tuamu. Sudahlah cari pelarian yang lain. Orang tuamu kan nggak mampu, orang tuamu nggak bisa atau apapun. Kita dibuat kecewa, dibuat sakit hati. Cari pelarian ke yang lain. Kita jatuh ke narkoba, jatuh ke pornografi, jatuh ke judi, dan sebagainya.
Ditipu muslihat iblis itu pelan disampaikan pada kita. Kita menjauh dari kasih Tuhan. Tiba-tiba saja sudah menjauh. Sudah mulai malas ke gereja, malas untuk melakukan hal yang baik. Hati-hati dengan tipu muslihat iblis. Lalu bagaimana cara melawan tipu muslihat iblis? Sudah pasti yang pertama adalah firman Tuhan. Kita tolong dibaca Nelva, Efesus 6 ayat 16 sampai 17. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Untuk apa? Memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi si jahat atau iblis itu menyerang kita dengan panah api. Dia panah kita setiap saat diserang. Satu, diserang dengan kekhawatiran, diserang dengan minder, diserang dengan kecewa, diserang dengan sakit hati, diserang dengan pornografi. Tapi kita punya senjata firman Tuhan. Tidak bisa dihindari bahwa firman Tuhan adalah senjata yang paling ampuh untuk melawan tipu muslihat iblis. Kadang-kadang kalau orang sedang kesepian, cuma merasa dirinya paling merana, dirinya paling menderita. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhanlah sahabat kita. Tuhan mendampingi kita. Dia tidak meninggalkan kita selama-lamanya. Jadi firman Tuhan adalah senjata yang paling ampuh untuk melawan tipu muslihat iblis. Setuju atau tidak setuju, firman Tuhan ini panduan hidup dan tata tertib kehidupan yang harus kita jalani. Jika kita melanggar ketetapan firman Tuhan, tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Jadi patokannya firman Tuhan. Kalau kita menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, kita akan kesulitan. Bagaimana seseorang bisa berjalan dengan benar kalau tidak pernah membaca firman Tuhan? Pada firman Tuhan, kita diajarkan untuk hidup dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Tapi kalau orang nggak baca firman Tuhan, nggak ngerti untuk menjaga kekudusan. Dia ganti-ganti pacar, ganti-ganti hubungan ke sana kemari. Akhirnya tubuhnya jadi rusak, tubuhnya jadi berantakan, tubuhnya jadi sembarangan, tubuhnya jadi milik banyak orang. Karena tidak pernah baca firman. Firman itu mengajarkan kekudusan, atau kita menjaga tubuh kita dengan baik. Kita akan menolak untuk setiap situasi yang salah. Kalau ada temannya mengajak untuk berbuat yang salah, atau temannya mengajak untuk kita berbuat yang mengarah pada dosa, kita ingat firman Tuhan. Tidak. Firman Tuhan juga mengajarkan untuk kita rajin bekerja, nggak males-malesan, tidak malas dan hidup secara tertib. Jadi yang pertama, cara melawan tipu muslihat iblis, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang pasti. Tidak bisa tidak. Seorang harus memiliki kehidupan dalam. Yang kedua, berdoa. Itu untuk melawan tipu muslihat iblis dengan cara berdoa. Minta tolong Niko, baca Efesus 6 ayat 18. Sebentar, Pak. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu, itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, firman Tuhan mengajarkan di Efesus 6 ayat 18, berdoalah setiap waktu. Perintah untuk berdoa ini bukan sekedar untuk formalitas atau rutinitas, seperti mau bangun tidur atau mau tidur, berdoa. Saat makan, berdoa. Saat mau ke sekolah, berdoa. Tidak demikian, memang itu iya. Tapi dalam segala situasi, kita perlu berdoa, yaitu bercakap-cakap dengan Tuhan, supaya terhindar dari
masalah dan kesulitan yang tidak perlu kita hadapi. Kadang-kadang kita tidak bisa menghindari ada situasi sulit dalam kehidupan kita. Contohnya misalkan ketika menghadapi kesulitan keuangan. Kalian tahu itu bukan urusan kalian, itu mungkin tanggung jawab orang tua. Tadi berdoa, Tuhan, tolong supaya orang tua saya bisa membayar kebutuhan yang harus diselesaikan. Termasuk kebutuhan sekolah saya, dan sebagainya. Berdoa. Tiba-tiba ada pertolongan. Kalau Tuhan izinkan ada yang menolong. Melalui cara yang tidak terduga. Kadang-kadang juga ketika di kelas, kalian bingung harus mengerjakan sesuatu. Bingung harus mengerjakan apa yang menjadi tugas. Dan berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Mungkin nggak harus merem dengan lipat tangan. Tapi ngomong dalam hati, Tuhan tolong saya. Supaya saya bisa menyelesaikan tugas ini. Tiba-tiba saja dibuat yang ngerti. Oh caranya ini, oh caranya. Itu berdoa setiap waktu. Atau misalkan ketika ada teman yang mengancam atau mengajak untuk berbuat yang salah. Berdoa dalam hati, Tuhan hindarkan saya supaya tidak mengalami situasi Tuhan yang salah dari teman saya. Mungkin tiba-tiba ketika temannya mau mendekat, ternyata tidak jadi. Dan banyak situasi yang lain yang bisa jadi kita akan terhindar ketika kita berdoa setiap saat, berdoa setiap waktu. Karena itu memiliki hubungannya dengan Tuhan yang baik, komunikasi dengan itu. Yang pertama melawan tipu muslihat iblis yang pasti dengan firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan ada banyak ketentuan, ada banyak ketetapan, ada banyak pedoman, petunjuk, tata tertib yang bisa kita ikuti supaya kita mengalami hal yang baik. Bahkan orang yang seringkali hidup dalam firman Tuhan pun masih sering jatuh bangun dalam kehidupannya. Tapi kan masih tertolong. Demikian juga berdoa. Kita perlu berdoa setiap waktu. Dan yang ketiga, bagaimana melawan tipu muslihat iblis? Yaitu dengan pujian dan penyembahan. Firman Tuhannya ada di Mazmur pasal 22 ayat yang keempat. Eva bisa membaca kita. Mazmur. Padahal engkaulah yang kudus, ya Allah. Bentar Pak. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ya, kata bersemayam itu artinya Tuhan bertata. Ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, Tuhan itu ada di balik pujian tersebut. Tuhan ada di balik pujian yang kita naik. Kalau kita naikkan pujian tentang kesembuhan saat kita sakit, Tuhan akan memberikan pertolongan sehingga kita sembuh. Seorang yang hidup dalam pujian dan penyembahan, hidupnya tidak akan khawatir, tidak akan panik atau gelisah. Dia akan berani menghadapi kenyataan hidup yang ada dan mengalahkan dengan iman dan percaya yang penuh pada Tuhan Yesus. Ketika dalam kondisi kekurangan, kalian memuji Tuhan, pujian yang kita naikkan akan memberikan kekuatan bahwa Tuhan Yesus sanggup memelihara. Jadi ketika mengalami kekurangan, terus kita menaikkan pujian untuk Tuhan, Tuhan akan memelihara. Tuhan akan memberikan pertolongan. Jika dalam ketakutan, pujian dan penyembahan memberikan kekuatan dan pertolongan. Seperti misalkan ketika mengalami situasi yang sulit, dan kita memuji Tuhan berkata, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Tuhan akan memberi. Ya, itu. Jadi ada 3 yang bisa kita lakukan melawan tipu muslihat iblis. Itu dengan cara kita hidup dalam pembacaan firman Tuhan yang tertib, yang teratur setiap hari. Kemudian kita berdoa setiap waktu. Yang ketiga yaitu kita tidak kehilangan pujian dan penyembahan. Oke, ada yang ditanyakan? Iko dan Elva? Tidak ada Pak, sudah lengkap. Sama. Oke, nah karena itu kita refleksi kembali untuk teman-teman, untuk kalian, untuk Iko dan Elva. Miliki kehidupan yang tertib dalam pembacaan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah makanan bagi rohani kita. Kalau, ya mohon maaf ya, kalau saya
eh, mungkin juga koreksi dan refleksi dari yang ada. Apakah setiap hari firman Tuhan kalian baca atau bagaimana, Niko? Atau ada kesulitan di mana? Tidak ada, Pak. Tetap baca firman Tuhan atau bagaimana? Jarang-jarang sih, Pak. Ya, kita share. Elva, apakah masih baca firman Tuhan? Sama Pak, belakangan ini jarang sih. Jangan jarang. Gini saja, kalau kesulitan seperti yang lalu, yaitu kesulitan untuk menuliskan pesan Tuhan, mungkin ada yang bingung, apa yang didapat dari bacaan ini, kadang mungkin tidak mengerti. Bagaimana kalau firman Tuhan itu tetap dibaca, tapi tidak perlu dituliskan pesannya, tidak perlu dituliskan apa yang didapat. Tapi kalian baca terus kalian sampaikan bahwa saya sudah membaca firman Tuhan. Oke ya. Jadi mungkin tidak perlu menuliskan lagi, saya dapat pesan ini yang saya dapatkan. Tapi ketika kalian sudah baca firman Tuhan, kalian sampaikan di grup bahwa saya sudah baca firman Tuhan hari ini. Atau memberi tanda jempol atau apa. Silakan tetap masukkan saya bahwa setiap hari Niko dan Elva kita miliki kehidupan membaca firman Tuhan yang teratur. Nah, firman Tuhan itu yang mengatur hidup kita, yang menuntun langkah kita. Kalau kita nggak baca firman Tuhan, bagaimana? Firman Tuhan itu makanan bagi roh kita, makanan bagi rohani kita. Kalau kita nggak makan pagi, nggak sarapan, kan lapar. Nggak makan siang pun juga, berarti nggak makan malam, nggak bisa tidur. Jadi demikian juga kalau kita nggak baca firman Tuhan, kita akan kehilangan kebiasaan. Apakah boleh kita ganti dengan hal yang baru seperti itu, misalkan Elva tidak perlu menuliskan lagi, tapi sampaikan di grup, kalau sudah baca firman Tuhan, saya sudah baca firman Tuhan hari ini. Bisa, Niko? Coba ya. Bisa, Pak. Ya, coba ya. Elva, gimana? Bisa? Dicoba. Bisa, Elva. Malah hilang. Elva, Bisa Pak. bisa ya. Coba ya, mulai nanti ini ya. Jadi firman Tuhan yang sudah di-share itu kalian baca saja. Ngerti atau tidak ngerti, tidak apa-apa. Baca saja terus sampaikan bahwa saya sudah baca firman Tuhan hari ini. Besok pun demikian. Ayatnya tidak terlalu panjang. Dan kalian mungkin bisa menyelesaikan dalam waktu 5 menit sampai. Tapi firman Tuhan yang kalian baca itu akan masuk dalam jiwa kalian, masuk dalam kehidupan. Sehingga itu menuntun langkah kalian. Sehingga tanpa diduga ketika menghadapi satu situasi, firman Tuhan itu akan muncul, mengingatkan. Misalkan mau bertindak ambil barang milik orang lain. Ini ternyata firman Tuhan yang dibaca tadi mengajarkan untuk tidak mengambil yang bukan milik kita. Apapun. Jangan dalam kekhawatiran. Ternyata firman Tuhan yang dibaca tadi mengingatkan untuk kita memiliki kekuatan di dalam kita, percaya kepada Tuhan, sehingga nggak khawatir lagi. Jadi baca aja firman Tuhan itu, ngerti atau tidak ngerti, nggak apa-apa. Disampaikan bahwa saya sudah baca firman Tuhan. Nanti firman Tuhan akan masuk dalam firman. Oke, itu yang jadi pembelajaran kita hari ini. Kita melawan tipu muslihat iblis dengan cara hidup dalam kebenaran firman Tuhan secara teratur setiap hari dan memiliki gaya hidup berdoa setiap waktu dan tentu saja juga tidak ketinggalan untuk memuji dan kita akhiri. Nelva bisa berdoa untuk kita untuk mengakhiri komsel hari ini. Silakan. Bisa Pak. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertemuan pada pagi hari ini Tuhan. Kami telah belajar bahwa kami harus bisa Tuhan menahan daging kami Tuhan. Kami belajar bahwa kami harus bisa melawan tipu muslihat iblis Tuhan Yesus. Ajarlah kami untuk selalu berdoa, membaca firman-Mu Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, biarlah firman hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Niko dan Elva. Sampai Terima jumpa. kasih Pak. Pak Tuhan memberkati. Semangat. Terima kasih Pak.